Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau Syaikhul mengatakan wa a'wanu syai'in 'alal wusul ila i'dhamil ilmi wa ijlalihi. Maka sesuatu yang paling membantu untuk tersampainya pada pengagungan ilmu dan pemuliaan ilmu, ma'rifatu ma'aqidi ta'dhimihi, mengenal, mengetahui tentang kesimpulan-kesimpulan, ringkasan-ringkasan pengagungan ilmu. Nanti akan disebutkan. Ya. Jadi agar supaya kita itu bisa mengagungkan ilmu, kita ini bisa memuliakan ilmu, kita harus mengetahui bagaimana kesimpulan-kesimpulan, ringkasan-ringkasan tentang bagaimana kita sebagai penuntut ilmu itu mengagungkan ilmu. Wahiyal usulul jami'ah, di mana itu merupakan dasar-dasar yang global yang mencakup al-muhaqqiqatu li'azamatil ilmi fil qalbi, yang bisa mewujudkan dalam hati seorang hamba untuk mengagungkan ilmu. Jadi nasihat-nasihat beliau yang nanti akan dihimpun, diringkas oleh beliau ini adalah di antara salah satu, kalau kita amalkan nanti kita akan bisa mengagungkan ilmu dan memuliakan ilmu, yang sehingga nanti kita akan dimuliakan oleh ilmu. Ya. Ingat-ingat, perhatikan di sini. Kalau kita mau memuliakan ilmu, nanti ilmu akan memuliakan kita. Tapi kalau kita tidak mau memuliakan ilmu, ilmu juga tidak mau memuliakan kita. Lah kan hidup kita kan khairat dunia wal akhirah, kan begitu ya? Iya, kita ingin mulia di dunia dan akhirat, kan begitu. Maka di antara jalannya adalah apa? Ta'zimul ilmi. Berarti kira-kira ilmu ini penting apa tidak dalam kehidupan kita ini? Iya. Ya. Maka dari kesimpulan-kesimpulan beliau, dari ringkasan-ringkasan beliau, itu akan bisa mewujudkan dalam hati manusia, dalam hati seorang hamba untuk mengagungkan ilmu. Faman akhadha biha kana mu'azziman lil ilmi mujillan lahu. Maka barang siapa yang dia mengambil ya pondasi-pondasi yang mencakup tersebut, mengambil kesimpulan-kesimpulan tersebut terkait dengan pengagungan ilmu, maka dia menjadi orang yang bisa mengagungkan ilmu dan memuliakan ilmu. Wa man dhayya'aha, maka adapun orang yang dia menyia-nyiakan pondasi yang mencakup tersebut, meninggalkan kesimpulan-kesimpulan dari pengagungan ilmu, meninggalkan ringkasan-ringkasan yang beliau ringkas, ketika dia menyanyiakan itu untuk dirinya, maka sungguh dia telah menghilangkan dari pengagungan terhadap ilmu. Wali hawahu ata'a, dia mentaati hawa nafsunya. Fala yalumanna in fatara anhu illa nafsahu, maka tidak boleh dia itu mencela ketika ilmu itu surut pada dirinya, kecuali dia mencela diri sendiri. Ya, maka jenengan yang sudah aktif disiplin untuk talabul ilmi, ketika surut jenengan harus ngulang-ulang ya, murajaah bagaimana tidak surut tapi bertambah ya, walaupun nanti kalau sudah berumur pemahaman yang lebih mendalam. Kalau hafalannya ketika antum masih muda ya, kalau semakin berumur tidak bisa kita pungkiri semakin berkurang daya kekuatan kita menghafal, akan tapi daya pemahaman dan juga ya faedah-faedah akan dia dapatkan. Jadi ketika seseorang dia menyanyiakan tentang kesimpulan-kesimpulan
dari apa yang telah beliau sampaikan dari pengagungan ilmu ringkasan tersebut, maka dia telah menghilangkan pada dirinya, dia mentaati hawa nafsunya, maka jangan mencela ketika ilmu itu semakin merosot kecuali mencela pada dirinya. Yadaka au kata wafuka nafakha. Jadi ada istilah yadaka au kata wafuka nafakha, ya, tanganmu yang mengikat sendiri dan mulutmu yang meniup. Jadi ada bahasa seperti itu, peribahasa seperti itu. Yadaka au kata wafuka nafakha. Apa ini maksudnya? Ya, tanganmu mengikat sendiri dan mulutmu yang meniup. Ini ada sebuah kisah di zaman dahulu. Ada seseorang, dia ingin berenang di lautan yang luas. Ingin berenang di lautan yang luas, dia nggak bisa berenang. Nekat ya, mau renang dia nggak punya ilmunya renang. Akhirnya dia ada pelampung, dia punya pelampung. Akhirnya pelampung ini dia tiup sendiri, ya, pelampung itu dia tiup sendiri. Ketika sudah ditiup, dia ikat. Sudah, nah ternyata ikatannya ini kurang kuat, ya. Sahabatnya sudah mengatakan, antum tidak akan berhasil berenang. Nekat aja, ditiup, diikat, mantap. Ternyata ikatannya itu kurang kuat. Sudah dinasihati sama sahabatnya, itu ikatannya kurang kuat, nggak digubris sama dia, nggak digubris sama fulan tadi. Akhirnya dia renang, begitu renang ikatannya lepas. Akhirnya dia minta tolong. Ketika minta tolong, langsung kemudian sahabat tadi mengatakan, yadaka au kata, ya, wafuka nafakha. Tanganmu yang ikat sendiri, ya, mulut pun yang meniup, ya, karena sudah diingatin berkali-kali, sudah ikatannya kurang kuat, ternyata dia ngeyel saja. Nah akhirnya begitu renang, ya, ikatannya kurang kuat, dia yakni harus mengalami yakni ujian tersebut. Maka intinya dari yadaka au kata wafuka nafakha, bukankah tadi sudah aku peringatkan, ya, Anda berkali-kali tapi Anda tidak peduli. Sekarang rasakan akibatnya dan jangan salahkan siapapun kecuali diri sendiri. Ya, maka ini sudah diingetin sama beliau. Kita ini sudah diingetin caranya memuliakan ilmu seperti ini, ya, caranya seperti ini. Maka jangan sampai kita ini ngeyel. Kita ikuti nasihat-nasihat beliau. Maka beliau mengatakan, wa man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu. Maka barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu itu tidak akan memuliakan dirinya. Ya. Orang yang dia tidak mampu memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakan dirinya. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk kita yang bisa dimudahkan untuk kita memuliakan ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga Allah berikan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, berkah dalam kehidupan dunia, terlebih dalam kehidupan akhirah yang kita akan hidup di sana dengan kehidupan yang kekal dan abadi. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين